guys, kembali lagi di channel gue, Vanus on the channel. Ya, pada video kali ini gue akan mengganti karpet dasar dari mobil Xenia gue ya. Jadi ini udah gue bongkar. Nah, jadi ceritanya kenapa gue harus ganti karpetnya. Karpetnya udah gue lepas lah, sebagian di situ. Yang depan sih belum. Kenapa? Karena mobil masih sering gue pakai dan gue nggak ada waktu buat bongkar pasang. Sekaligus gue lagi ini pre-order ini karpet yang barunya. Jadi kenapa gue ganti? Karena kemarin itu ada insiden ya. Jadi galon tumpah di sini sampai banjir semua. Jadi semua di situ kerendam. Bahkan ini aja penuh air. Nih galonnya masih ada. Tutupnya gue buang. Oke, jadi kemarin udah sempat gue bongkar. Jadi bongkarnya cukup mudah juga. Yang kita bongkar itu langsung aja dari bagian ini dulu, kursi, terus karpet kita angkat. Untuk baut-baut kursi itu cukup mudah juga, hanya menggunakan kunci 12 ya. Kemudian untuk bagian yang lainnya mungkin seperti ini, seat belt itu menggunakan kunci 17. Itu aja sih. Sisanya kalian bisa explore sendiri. Untuk bagian trim, door trim dan ini dinding belakang ini tinggal tarik-tarik aja sih. Jadi cukup mudah dan gampang. Kalian bisa ngerjain sendiri. Selanjutnya kita akan pasang aja kayak gini. Jadi kenapa sih gue ganti karpet dasar? Nah, di sini gue mau sekalian ganti ya, karena di sini karpet yang lama udah sobek-sobek, nih, udah buluk, udah kotor dan tipis banget. Nah, tipis banget nih, udah kayak peyek, udah kaku juga. Nah, gue ganti warna sekarang yang cappuccino. Jadi warna cappuccino ini agak mirip sama trim-trim plastik yang lainnya ya. Jadi dia lebih gelap, beda sama ini. Nah, ini warnanya sebenarnya beda dikit, cuman lebih gelap yang ini karena lebih mendekati sama yang ini. Nah, di situ lebih gelap ya. Kalau kursi gue itu warna krem, sedangkan plastik yang di konsol tengah itu berwarna ya, kalau mau nyamain sama ini cappuccino warnanya. Nah, jadi sekalian gua ganti mumpung lagi dibongkar kemarin ya, karena banjir gua keringin, gua langsung lap bersih semua kemarin. Sekarang sedikit kotor lagi karena udah gak dipakai dan mobilnya udah berniaga. Jadi sekarang gua akan bersihin dulu lagi, kemudian lepas bangku depan pastinya. Di bawah juga udah ada subwoofer kolong, jadi gua agak sedikit hati-hati nanti. Dan setelah itu baru kita akan pasang semua. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Oke guys, jadi ini kursi depan udah gue bongkar sekaligus perintilannya ya, yang kayak konsol di tengah, terus untuk persneling bagian tengah sini udah gue copot. Di situ ada perangkat subwoofer, jadi gue nggak bisa ambil kabel ini yang hitam, covernya nggak bisa gue cabut. Terus udah, sekarang tinggal nyopotin seat belt sama melepasin the trim samping, faceplate untuk pijakan kaki. Oke, baru kita cabut. Nah, tuh di sana tadi gua cek
masih basah ya. Ternyata di sini ada air tumpah juga. Jadi kita harus segera cabut. Kita angkat semuanya. Jadi nggak tahu yang mana yang masih terendam air. Sebaiknya kita segera keringkan ya, supaya nggak karat. Oh ya, nih gue masih bersyukur, alhamdulillah banget ini mobil masih terawat ya, maksudnya nggak ada sedikit pun karat di sini. Ini juga original, bukan cat-catan ya. Ini warna-warna masih bawaan. Ini karat atau enggak gue nggak tahu. Enggak, ini lem, jadi lem karpetnya. Jadi ini emang bukan karat ya, gue nggak ngilangin juga, gue biarin. Tapi yang pasti ini bukan karat. Ini kemarin gue tambahin lakban baru, warnanya sih merah. Nanti gue cabut lagi, gue ganti putih kali ya supaya transparan. Kenapa gue lakban? Karena di sini sisi sini bagian yang sering diinjek sama penumpang, dan itu gue lihat karpet yang bekasnya kayak gininya itu udah sobek juga. Jadi kayaknya gue harus tambahin pelindung supaya kabel-kabel di sini tetap aman. Oke, kita lanjut lagi bongkar bagian depan. Kayaknya nggak perlu gue videoin, ini cukup gampang sih. Gue timelapse aja nggak apa-apa. Jadi gue lanjut aja, langsung selanjutnya kita lanjut sapu-sapu bersih sekaligus vakum. Oke, sorry guys, kita lanjut lagi. Oke guys, udah kebongkar semua. Jadi kenapa gue nggak full bongkar sampai dalam? Jadi yang bagian sini masih kering ternyata, aman. Terus yang bagian sana udah. Jadi di sini gue potong kemarin karpetnya. Jadi supaya yang di sini gue nggak terlalu bongkar banyak, dan bagian depan masih bisa dipergunakan untuk supir dan penumpang kiri. Jadi yang belakang masih bisa buat bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita akan pasang semua. Sebelumnya kita vakum dulu, baru kita pasang karpet yang barunya. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, kita akan lanjut vakum seluruh ruangan ya. Kita nanti langsung lihat aja hasilnya kayak gimana sambil kita proses. Oke guys, sekarang kita udah selesai vakumnya. Kita lanjut lagi buka ini dulu, seat belt, karena karpet akan berada di bawah ini ya, baut seat beltnya. Jadi kita bongkar semua seat belt, baut ininya aja, bongkar sampai dalam, kemudian baru kita tutup sama karpetnya. Oke, kita gas. Oke guys, semua udah terlepas seat beltnya. Kemudian kita lanjut aja pasang ini. Serah kalian mau dari depan atau dari belakang,
Kalau gua dari belakang deh, biar lebih terang dulu. Oke, kita langsung pasang dulu. Oh ya, sebelum pasang yang coklat jangan lupa kalian harus pasang dulu karpet dasar bawaan mobil ya, yang warna hitam itu. Jadi kemarin udah gua cuci. Nah, sekarang udah gua jemur di sana. Udah semingguan. Jadi sekarang kita lanjut aja pasang yang hitam dulu, baru yang cappuccino ini. Oke. Oke guys, jadi ini udah beres semua ya. Tinggal sekarang kita akan pasang karpet yang cappuccino-nya. Jadi kita pasang, ini udah divakum semua, udah bersih. Tinggal kita pasang yang cappuccino. Oke, gaskan. Nah, sebelum gue lanjut pasang, jadi ini karpetnya lebih tebal ya, beda, lebih empuk. Jadi ini namanya apa ya, pokoknya karpet dasar Vegas gitu. Jadi gue nggak tahu merek ininya adalah Force. Jadi ini tetap bukan kulit asli tapi sintetik, tapi ini bedanya lebih empuk, lebih tebal. Jadi ini sekitar 3 mili katanya. Beda sama yang lama. Yang lama itu tipis banget, udah kayak kerupuk. Jadi kalian bisa lihat nih tebalnya. Nah, ini jahitannya juga rapi, beda banget deh sama yang sebelumnya. Oke, kita lanjut pasang ya. Oh ya, ini modelnya juga terpisah satu-satu, jadi kalian akan lebih mudah untuk masangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah selesai. Sekarang modelnya kayak gini ya. Ini belum rapi banget, tapi ntar gue rapiin lagi. Dan perlu diingat, kalian harus ngebolong-bolongin dulu nih tempat lubang baut seat belt, terus lubang-lubang untuk pengait kursi di tengah sini. Jadi harus sesuai sama tempatnya ya. Usahakan jangan salah ngelubangin. Jadi kalian lubangnya tinggal pakai gampang sih, cutter atau gunting nggak masalah. Terus sama samping-sampingnya jangan lupa ntar dimasuk-masukin ke trim-trim yang ada di frame-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, jadi untuk pemasangan karpetnya udah selesai. Tinggal lanjut pemasangan kursi. Lumayan memakan waktu juga ya kayak ginian. Ini gue hampir 3 jam, tapi santai sih kerjainnya, nggak buru-buru. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi bener-bener warnanya itu sekarang sama ya, antara atas bawah sama door trim, jadi nggak belang. Kalau sebelumnya kan agak lebih putih dia, sekarang lebih gelap dikit dan nggak terlalu kotor nantinya. Kalau ada kotoran tetap sama. Oke, kita lanjut dulu pemasangan kursinya. Subwoofer agak susah tadi, emang jalur kabelnya kan gue sembunyiin semua supaya lebih clean. Jadi gitu aja, kita lanjut lagi. Oke guys, akhirnya udah selesai ya untuk karpet dasar yang cappuccino nya. Udah kepasang semua juga kursinya. Jadi kita tinggal bersih-bersih, finishing, terus pasang karpet yang hitamnya. Oke, udah semua. Cek. Ini udah beres semua. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk harga gue akan kirim atau tulis linknya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Bye bye.